Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur juga kita di batin kita mengikrarkan, meyakinkan apa aja yang baik-baik itu semua daripada Allah, apa aja nikmat semua daripada Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan ibadah kita itu, bukan karena kita itu semata-mata pertolongan Allah, maka kita wajib bersyukur setiap saat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Kemudian kita aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Zikrut taubah, zikir tentang pembahasan tentang taubat. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata Habib Abdullah Al-Haddad, iza balagal insanu arba'ina sanah, apabila manusia itu sampai umurnya 40 tahun, wa ada fikruhu fid dunya, lalu pikirannya dunia aja terus. Makasih banyak. 40 tahun pikirannya berbulik ke dunia aja. Ya'tis syaitanu, maka datanglah syaitan, wa yamsahu ala wajhi, dan syaitan itu datang ke inya menyapu muhanya, wa yaqulu, dan syaitan itu berbicara, bi abi hadza wajhun la yuflihu, demi abahku, ujar syaitan, ini muha yang kada beruntung. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat disebutkan fal yatajahhaz ilan nar, maka orang itu cocok saja dipersiapkan kepada api neraka. Kalamul Habib Alwi bin Syihab. Jadi kalau sudah umur 40 tahun, dengan kata lain sedang sudah hati akhirat aja. Jangan lagi ada di dunia, awak di dunia, hati ke akhirat, mempersiapkan akhirat. Nah papang lagi itu aja lagi. Jangan sampai otak kita dikotori oleh kita sendiri atau pemikiran-pemikiran bahwa kita memperbaiki dunia aja. Jangan salah paham, memperbaiki dunia itu lalu meninggalkan akhirat, mengorbankan akhirat, karena itu memang akhirat memang tujuan terakhir kita. Kada ada tujuan kita kecuali ke akhirat, dusta. Mudahan pian jar umur 120 ketujuh kita lah, kada 120 pian 110, jangankan 180 tahun aja sudah anu kita. Artinya memang dasar lain dunia, memang enggak lain wadah tempat kita. Lain umur pian 85 tahun, beisi bini anum, tetap aja kawalah kayak orang anu, tetap sudah kada kawal lagi. Ini kada mau orang tua, kada, ini untuk pelajaran kita yang masih anu, untuk supaya diri kita tuh mempersiapkan ke akhirat itu. Nah kisahnya, hidup kita bukan untuk di dunia, cuma tuh pang, supaya kenapa kita bercari di dunia ini, supaya jangan mengalihkan orang, supaya kita supaya nyaman taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 80 tahun tuh orang kena aja sudahlah, manu lupa 80 tahun. Nah ini kita Fatihah dulu nah. Gasan anu mudahan panjang umurnya nah. Ibu Ajidiah Mutiara Nur Ani binti Amidin Hasan dengan yang mulia ayahanda Haji Syarifuddin bin Haji Mastus, ya, mudahan keduanya disehatkan. Demikian juga bapak dan ibu kita, mama abah kita, ding sanak kita beratan yang garing-garing, mudahan diberikan kesehatan yang sempurna.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jadi kalau sudah umur 40 tahun, pikirannya terbulik-bulik lagi ke dunia, maka setan datang menyapu muhanya. Nah ini muha yang kada beruntung. Dalam satu riwayat, maka hendaklah inya disiapkan kepada api neraka. Ini kada gasan orang lah, gasan diri kita. Amun orang lain semua baik kayak itu. So menggasan orang, kita aja yang kada, kita aja ke akhirat, orang lain dunia ya cocok kayak itu ya, takabur ngarannya. Nah itu yang membahayakan. Jadi yang nangka itu tuh kita, yang disapu muhanya itu muha setan tuh, yang menyapu muha kita. Setan yang menyapu muha tuh ya, muha siapa? Muha kita, lain muha orang lain. Kalau orang lain baik semuaan. Nah kayak itu caranya belajar agama, untuk supaya kita jadi orang hamba yang tahu akan kekurangannya dan kesalahannya. Amun yang baik-baik orang lain, amun yang kada baik kita. Nah itu. Qila, disebut orang, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza fa'ala hasanatan, apabila dia membuat satu kebaikan, badara malakul yamin, lalu bercepatlah malaikat yang berada di sebelah kanan atau malaikat yamin, ila katsbiha, mencatat orang yang berbuat sekali kebaikan tadi. Wa idza fa'ala sayyi'atan, apabila seorang hamba menggawi yang kada baik, qala malakul yasar, lalu berkatalah malaikat yang di sebelah kiri, lima lakil yamin kepada malaikat yang berada di sebelah kanan, aktubu, ujar malaikat yang sebelah kiri, malaikat yang mencatat kebaikan, aku catat kayak ini kejahatannya nih. Fayaqulu, ujar malaikat yang di sebelah kanan, la, jangan dulu dicatat, la'allahu yastaghfiru au yatubu, jangan dicatat dulu, kasihan inya kalau pina inya minta ampun atau inya bertobat, jangan dicatat. Fa idza madha, apabila sudah lewat situ sa'atin, lewat 6 jam, falakiyatin, 6 jam falakiyah, min ghairi taubatin, inya kada bertobat, qala lahu uktub arahanallahu minhu, catat moga-moga Allah Ta'ala lah maistirahatkan kita daripadanya. Mudah-mudahan sekali ini aja inya betul dicatat. Jadi nengka ini kasih sayang Allah. Amun orang tuh berbuat jahat, berbuat baik, langsung dicatat malaikat yamin yang mencatat. Kalau nya berbuat jahat, yang tukang catat yang kada baik tuh betakon dulu malaikat, ngapa aku catat kayak ini, jangan dulu, lihatakan dulu inya 6 jam falakiyah, 6 jam kita. Misalnya jam subuh malam tadinya menggawe jam 12, jam 12 nya menggawe, kada catat dulu 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 1, 2, 3, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Kalau sudah sampai jam 6 inya belum bertobat, hanya dicatat. Berzinah malam tadi, lalunya sampai ini jam 12, jam 3 nya bertobat, hilang dosanya, bertobatnya kada lagi. Tapi kan bakunat tuh sudah, bakunat, tetapi juga bakunat, bakas bakunat, ya tetapnya bertobat.
dihilangkan, jadi kekasih Tuhannya bertobat. Andai katanya sampai jam 5, jam 6, jam 7 seharian kada bertobat, dicatat sudah dosa. Terus setahunnya kada bertobat, setahun juga dosa itu. Setahunnya kada bertobat, setahun juga itu jadi dosa. Setahun juga jadi kegelisahan baginya. Bertambah lagi gelisahnya. Supaya hilang, bertobat. Begitu setahun bertobat, inya bujur diampuni semua. Iya, setan berkuriak waktu itu. Jadi bertobat aja, minta ampun, habis semuanya. Itu aja, kada ada ngalih dengan Allah Ta'ala, asal mau bertobat. Itu solusi bagi orang yang berdosa. Siapa itu? Nah, kita pulang minta ampun. Dosa itu dosa lahir dengan dosa batin. Dosa batin itu yang tangali hanunya itu takabur, sombong, rasa hebat, rasa macam-macam. Yang batin tadi, kayak apa cara mengatanya? Belajar, mesti belajar. Mau kada mau belajar. Qala ba'duhum, berkata sebagian, wa kanatit taubatu fi bani Israila bi qatlin nafsi. Nah, berkata sebagian mereka, dan adalah taubat di zaman Bani Israel sebelum Nabi kita nih, umat Bani Israel dengan membunuh diri, bertobatnya dengan bunuh diri mungkin kita kan dosa ganal tuh bunuh diri. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dikata Allah Ta'ala berfirman, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, surah Al-Baqarah 54. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kepada Tuhan engkau. Faqtulu anfusakum, caranya kayak apa? Bunuh diri. Jadi bunuh diri hanya bertobat, itu bubuhan Bani Israel, mujibud daris salam. Jadi bubuhan Bani Israel ini bepadah, bubuhan kami ini adalah bangsa yang hebat, yang pintar-pintar. Buktinya nabi-nabi banyak datang daripada kami, ujar bubuhan Bani Israel. Bubuhan Israel yang ada nih hebat-hebat, bubuhan kami, nabi-nabi turun pada kami. Nya pintar-pintar panglah Bani Israel tadi, hebat-hebat jar. Kada kayak itu pang. Kenapa Nabi banyak datang kepada bubuhan ikam Israel, bubuhan Yahudi nih? Kenapa banyak bubuhan Nabi datang? Karena muci-mucil, bukan karena hebat-hebat. Karena Nabi datang tuh karena bukan karena pintar-pintar hebatnya ikam, karena mucil-mucil. Bani Israel ini kan nabinya dibunuhinya berataan. Nah, jadi yang di Palestina tuh memang kayak itu tuh pang, perang tuh kayak itu tuh pang. Kita kada ulun kada paham juga lah, kita kada ulun pang pribadi kada tapi paham tentang Palestina apa. Yang jelas bahwa di Quran memadahkan walan tardal angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kada bakalan ridho selama-lamanya Yahudi Nasrani itu kecuali ikam ikuti agama mereka. Bukan hanya agama aja, millah itu bisa juga budaya mereka, pemikiran mereka, cara kita berdagang, cara berpakaian, cara berpikir, menuruti bubuhannya. Nah itu cara berpikir agama, tetap agama Islam, cuma laku tingkah menuruti bubuhannya. Nah kakak itu tuh bang dianunya. Nah mudah-mudahan juga yang dihancurnya, dirusaknya secara fisik saudara kita di Palestina, minimal kita sedih ya, memberi duit kada kawa jua, kada tapi kayak orang menolongi kada kawa jua, doa barang yang berjuang di sana. Kalau usah dikomentari yang macam-macam, kasihan ninya ya. Kalau Hamasnya kayak apanya, kayaknya orang Islam membela diri, siana kita doakan mudahan selamat minimal itu pang. Kalau nya kita ada menggalang dana yang nyata tuh, galang dana menggalang anak bari 1 juta kada duitnya, nah bari 20.000 10.000 kumpul duitnya, unjuk lawan siapakah
di masjid nih menggalang dana. Nah, unjuk lawan ada aja yang mengirim makan ke sana tuh. Hendak mengirim juta-juta, seorang aja kada ta'anu ya kan. Nah, yang sedikit tuh yang hendak menolongi, kita doakan buhannya sana. Kita bacakan napa itu surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita bacakan yang itu. Mudah-mudahan burung fil mengguguri bubuhan Israel tuh yang membom bubuhan Palestina. Burung ababil. Bujur kita burung ababil kan menghancurkan kayak apa dahsyatnya tentara Abrahah itu hancur dengan burung fil. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengirimkan dalam bentuk yang lain burung selain burung fil. Kada persis panglah burung fil apakah kemenangan nang kayak apakah caranya supaya Bani Israel itu kada lagi mengganggu umat Islam. Walaupun karena di akhir zaman para kiamat itu kada ada lagi tersisa orang Israel tuh habis dibunuh oleh orang Islam, bersembunyi di batu bepadah nih ada buahnya dalam pohon tuh ya, dikeluarkan dapat orang Islam di mana aja dapatnya buah Bani Israel tuh. Kecuali pohon apa ngarannya, pohon garkat kah di situ. Nah, pohon itu aja yang menyunyang, makanya banyak ditanam bubuhannya pohon itu, buah Bani Israel tadi. Jadi doa kita aja mudahan saudara kita di sana biar dingsalak kita kalau tuh bubuhan Palestina itu kita doakan mudahan selamat berataan. Ayo kita bacakan surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, itu kita baca, kita anuakan untuk saudara kita di Palestina. Nah, jadi yang pertama, amun sudah umur 40 tahun sedang sudah pikiran ke akhirat. Kalau hamba berbuat baik langsung dicatat. Kalau inya berbuat jahat, malaikat batakun. Nang kayak apa kau catatkah? Jangan dulu, kecuali sampai 6 jam. Hanya rekam catat. Nah itu. Nah, jadi kalau orang berdosa lalu lewat 6 jam, maka itu jadi dosa terus. Jadi 6 hari belum bertobat, 6 minggu belum bertobat, tetap tuh di dosa tercatat rapi. Dan 6 minggu juga gelisah tuh. 6 minggu dosa tadi kada bertobat, 6 bulan tetapnya kada bertobat, sampai 6 tahun kada bertobat, sampainya kada ingat dosa tadi. Seitu juanya gelisahnya, lalunya kada tahu kenapa saking banyaknya dosanya, kada tahu lagi kayak apa gelisahnya bertebal. Kenapa? Dosa. Kada pernah minta ampun lawan Allah Ta'ala. Dosanya dibiarkannya. Kenapa? Karena inya kada pernah belajar agama. Jadi yang digawinya tuh dianggapnya kada dosa. Dan inya kada belajar agama itu sendiri termasuk dosa. Lalu inya kada mau bertobat, kada bertobat. Kegelisahan itulah yang tak selalu menghinggapi dirinya, sehingga hidupnya kada tenang. Hidup kada tenang,
Kenapa? Dosa sing banyakan. Lalu nang kaya apa caranya? Bertobat kepada Allah. Nang kaya apa juga caranya? Dengan bertobat kepada Allah tadi, maka habislah dosa tadi. Kalau orang sudah habis dosa, at-taib minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat daripada dosanya sama kada ada lagi dosanya. Nah, lalu beristighfar, salawat juga dibanyaki, karena salawat itu menduduki istighfar juga. Jadi salawat itu minyak harumnya, bertobat itu istighfar tadi mandinya. Jadi mandi dengan baharum-harum. Jangan lupa Nabi Muhammad juga, sebab menuju tobat kepada Allah itu melalui Nabi kita. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Andai kata mereka umat Nabi Muhammad menzalimi dirinya, datang kepada Nabi kita, lalu setelahnya datang kepada Nabi, hanya minta ampun kepada Allah, wastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Imbahnya minta ampun kepada Allah, Nabi yang memintakan ampun, wastaghfara lahumur rasul. Nabi kita memintakan ampun juga kepada Allah. Hanyar lawajadullaha tawwabar rahima. Hanyar inya mendapatkan Allah Ta'ala yang menerima taubatnya dan menyayanginya. Jadi melalui Nabi itu berbuat dosa, datangi Nabi, banyaki baca salawat. Lalu sesudah tadi berbuat dosa, datang kepada Nabi, banyaki baca salawat. Hanya inya minta ampun kepada Allah, dan inya minta ampun kepada Allah. Berkat inya mendatangi Rasul dengan salawat tadi, Nabi kita memintakan ampun juga kepada kita umatnya. Hanya Allah Ta'ala mengampuni orang itu tadi, dapat ampunan dari Allah setelah melalui Nabi kita, bukan menyembah Nabi lah. Ingat itu bubuan Wahabiyah lah, memadai bubuan Wahabi nih. Nah kayak apa ya, memang harus terus terang madai Wahabi. Artinya Nabi Muhammad itu bukan Nabi biasa yang ikam padahkan Nabi itu sama aja lawan kita. Jangan Nabi Muhammad itu orang yang terdekat dengan Allah, kada kawa disamakan. Mungkin ikam bepadah Nabi Muhammad sama aja lawan kita, yang membedakan Sidin diberi wahyu. Nah itu sudah kada sama kalau tuh lawan kita. Kada sama kalau coba buan Wahabi dipikirkan secara apa aja tuh kada masuk ampun pian kalau menyamakan Nabi. Kada beadab. Presiden disamakan dengan RT aja supan. Jangan naik itu, masa aku dipadahkan dengan presiden sama, kan jauh. Orang sarik tuh jauh. Kalau Nabi kada ada bandingannya. Lalu disamakan lawan kita. Nabi itu jar diberi firman benarai, bedanya lawan kita sama ini. Oh jangan jangan bepadah sama aja lawan kita. Memang kada sama. Inya diberi firman, justru diberi firman itu yang berbeda. Bukan hanya diberi firman. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pandir Nabi, omongan Nabi itu firman. Jauh kalau kita nafsu pandiran, jauh. Awak Nabi, fisik Nabi kada ada yang melebihi daripada Nabi. Fisik, secara fisik nih luar biasa. Sidin tercipta dari mana? Nabi itu keturunan Nabi Adam. Asal muasalnya nur juga ya, kalau itu asal muasalnya nur. Kayak itu aja sudah. Kehidupan kita ini semua kada lepas daripada Nabi kita. Allah Ta'ala menyuruh kayak itu. Nah kayak itu bubuan Wahabiyah. Supaya ikam tahu tuh. Bubuan Basalamah ke bubuan siapa kalah. Bubuan Wahabi nih. Memadahkan itu benar supaya bubuan ikam selamat. Jangan memadahkan Nabi itu sama dengan kita, itu benar Jangan disamakan. Nabi itu kada sama lawan kita.
beradab kita dengan Nabi. Allah Ta'ala jika kada mau menyamakan dengan Nabi kita, kada mau menyamakan. Lalu ikam profesor ikam berapa ada? Sedikit benar daripada ilmu yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi dibanding diberikan kepada kita. Sehalaman manusia ini, sealam semesta itu sama sebiji pasir untuk kita semua. Sisa pasir tuh untuk Nabi ilmunya masa sama. Nabi Muhammad awak sidin nur sebukuan nur bujur, bercahaya bujur. Awak Nabi kita samalah lawan bebanika. Siti Aisyah haharna subuh lampu mati mencari jarum anak menjahitna, cari. Nabi masuk kelihatan dapat jarum itu, cahaya dahsyatnya cahaya Rasulullah. Itu Nabi kita. Nah, untuk bertobat kepada Allah pasti melibatkan Nabi kita. Minta ampun kepada Allah, ingat kepada Nabi kita. Lalu kenapa orang yang berdosa tadi, begitunya berdosa, lalu Nabi, ya Allah berkat Rasulullah ampuni dosa ulun, astagfirullah. Nabi memintakan ampun itu kepada kita. Atau dengan kata lain berkat Nabi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi kita yang banyak dosa. Dosa itu apa aja? Dosa lahir, berzina, minum minuman keras, kada sembahyang, kada puasa. Itu dosa-dosa tuh minta ampun kepada Allah, bersih tuh. Dosa batin batin pak ianya pembualan, takabur, hati paling merasa hebat daripada orang. Inya ajang hebat, inya ajang pak ibadat, orang lain kada. Nah apalagi pokoknya yang kisah batin nih itu lebih anu lagi, takaburnya sudahnya jahat sangkanya lawan orang, iya, menyangka diri baik daripada orang lain. Nah apalagi pahirian, ada riaknya tuh penyakit, ada sum'ahnya, ujubnya pulang, kada ikhlas, itu kan dosa beratan tuh. Nah bertobat lawan Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah. Bingung kita apa caranya bertobat, mengetahuinya, makanya disuruh banyak baca salawat supaya tahu, supaya terbimbing. Apa caranya? Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, supaya kita tahu diri bahwa kita ini pandosa, banyak dosa. Jadi kadosa lagi. Jadi di akhir zaman ini satu, banyaki sembahyang jangan ditinggal, banyaki baca salawat, bakurung aja di rumah kalau kada perlu di rumah, hendak bakawalan baniat, mudah-mudahan bakawalan ini menambah rezeki dengan menambah pahala. Amun cagaran bakalan mengesahkan orang, menyamati orang, kadosa kalau bakawalan mendatangkan dosa, karena umur terbatas, kiamat sudah dekat. Yaitu yang mana kiamat sudah dekat? Mati. Nah maka jalur satu-satunya, bawalah kita bergembira, jangan menggaduhi urusan orang lain. Jadi guru jangan mengurusi gawian guru yang lain. Kayak apa caranya? Muntung aja di hati aja, jangan menggaduhi guru itu apa aja, hebat aku kalau penjelasannya kalau di dalam batin kita kayak itu lah, di batin aja tuh jangan, apalagi kemuntung. Dijaga semua itu supaya yang mana? Supaya selamat ibadah kita nih, sembahyang kita, taubat kita, istighfar kita, supaya selamat semua. Dengan apa? Kada memuntungi, kada menyambati orang lain. Karena kalau ibadah kita sudah hebat, di situ juga muntung kita mulai hebat juga menyambati orang, habis hancur semua ibadah kita. Hati-hati batin yang curiga lawan si anu, curiga dengan si anu, curiga dengan itu,
Jangan sampai tak keluar di muntung. Itu maklum nafsu kita ada setan menggoda supaya tersambat keluar. Jangan sampai batin yang bepandir batin, bukti kadada, lalu bepandir tadi batin, lalu tak keluar di muntung, lalu tersambat tahun orang. Nah itu akzabul kadzib ngarannya, pendusta yang paling pendusta. Kata-kata hati lalu memponis orang itu dosa ganal tuh. Nah semua itu kita hilangkan. Nah kayak apa caranya supaya rapi? Banyak aja baca salawat supaya terbimbing, supaya ngalijo mencari guru. Wah ini guru yang mursyid yang mau membimbing kita. Ada guru yang siap membimbing kita, pulang kada siap. Ada juga guru yang hendak membimbing kita, pulang yang berparak dengan guru itu. Ada yang penting pian beribadat, beringat kayak itu aja. Beringat, ini aku selama ini aku ke masjid terus beribadah, mana duit hartaku kayak ini aja, hidupku kayak ini aja. Nah aku habis datang umrah, kenapa nang kayak ini aja, karena mau basuge, malah berhilang duitku. Nah itulah ikam beribadah kayak itu. Hendak beribadah dapat plus-plus. Ikam kawa sembahyang, ikam kawa beribadah, ikam kawa berumrah, itu anugerah dari Allah Ta'ala sudah. Hendak miskin kah, hendak sugih kah, ikam bulik daripada umrah, tuh dibari Allah Ta'ala sudah ibadah umrah tadi ikam kawa berumrah. Aku jar selawasan sembahyang nih bertobat sudah, hartaku tambah kada kekaruan, hidupku imbas sembahyang nih, aku tambah sembahyang, duitku berkurang apa. Nah itu ikam memandang, karena ikam memandang hidup ke dunia tadi ya disapu setan muha. Ikam kawa sembahyang tu ibadah sudah, ikam kawa berdoa tu ibadah. Hendak mendapat terus fasilitas. Ente hanyar setahun bertobat, diingati ikam berdosa berapa tahun, ikam bertobat hanya berapa tahun, lalu hendak dapat fasilitas muha tempeleng kena nih. Hanyar bertobat setahun, hendak jadi orang nyaman nangka itu, orang dinikmati. Aku kawa bertobat nih, nah jangankan setahun, 2 hari aku bertobat nih, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Kayak itu ikam jadi sambati orang apa segala, kada apa-apa dibanding dosaku tuh masih kurang lagi. Aku nih bangsat bungul tambuk nyambati kayak itu nah di diri kita. Nah dosaku banyak, sesuai aja orang menyembati aku kurang lagi tuh. Aku untung terima kasih kada di apa-apai Allah Ta'ala. Nah penting tobatku diterima, aku nyaman beribadah. Nangka itu jangan dibalik. Imbah hendak berparak di agama langsung hendak nyaman muha. Hidup tuh berjuang. Orang hendak sugih aja bacari duit kada nyampang, langsung begitu begawi sehari langsung dapat mobil muha. Harus beribadah hidup. Harus tidak ada hujan kecuali ada awan. Ya kalau tak kayak itu ngarannya beribadah. Cuma ingat yang ngalih itu jangan dicari. Ya kalau perlu sedetik, ya Allah jangan sedetik pun ulun jangan sampai dapat kesusahan. Nah ulun minta banaron pian yang nyamannya aja. Kayak itu kita minta yang nyaman ya Allah, untuk supaya nyaman juga batin ulun lawan pian. Kayak itu jangan minta ngalih. Cuma yang ngarang-ngarang itu ujian. Anak nyaman terus, kepala butuh ngarannya. Anak nyaman terus. Kayak itu hidup sama-sama aja lah, mudahan kau menggawe. Jangan tapi menggawe urusan orang lain, selamat tuh. Pian sudah menuntut ilmu, ikhlas menuntut ilmunya, habis pahala tadi nyembati orang, apalagi nuduh orang, apalagi memfitnah orang. Jangan. Mungkin ada buktinya. Ini bahaya benar, kita jaga. Kalau ada berita tentang orang lain yang kada baik, langsung dibatalkan di batan kita. Nggih, kayak itu aja, jangan dipercaya. Tuh pesan agama kita, wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada berita kada baik, jangan diterima. Di HP ada berita langsung kirim sana, jangan dulu, dilihatin dulu, baju diperhatikan nih. Kalau pina tipu orang, dibunguli orang, hati-hati itu. Saya kira ini dulu, minta maaf atas segala kekurangan. Guru Mansur minta maaf sidin ke Batam, ada apakah tugas ke sana tuh? Bapak
wisata religi. Oh, wisata religi. Aun guru abrar lah bujur. Mungkin ke kalau lah ke Singapura kalau lah sekaligus. Kalau menukar badak nukar sudah nukar baju kah sidin sana gasan kita berataan. Ya. Kalau nukar kan pian menukar baju anu sana gasan pian. Ya mudah-mudahan selamat berataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'in ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billah.